Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 1. Apa kabar dengan kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat di dalam belajar. Anak-anak, kali ini kita akan belajar di tema 6, lingkungan bersih, sehat, dan asri. Subtema 1, lingkungan rumahku. Nah, pembelajarannya adalah pembelajaran 1 dan 2. Marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tonton terus ya videonya. Bekerja sama membersihkan rumah. Ayah dan ibu sedang membersihkan rumah. Ibu menyapu dan mengepel lantai. Ayah memotong tanaman dan menyapu halaman. Dayu ingin ikut membantu ayah dan ibu. Dayu ingin membersihkan jendela, tetapi Dayu belum tahu cara membersihkan jendela. Lalu ibu memberi petunjuk. Kata ibu, lap kain dibasahi dengan air terlebih dahulu Dayu, lalu gosokkan kain itu ke kaca. Setelah itu, keringkan dengan kertas koran. Baik, Bu, kata Dayu. Kaca pun menjadi bersih dan mengkilat. Mereka bekerja dengan gembira. Mereka ingin rumahnya menjadi bersih dan sehat. Jawablah pertanyaan berikut. Nomor 1, apa yang sedang dilakukan ayah dan ibu? Ya, membersihkan rumah. Kemudian yang kedua, apa yang dilakukan ibu? Ya, bagus. Ibu menyapu dan mengepel lantai. Kemudian pertanyaan ketiga, apa yang dilakukan ayah? Ya, bagus sekali. Ayah memotong tanaman dan menyapu halaman. Kemudian pertanyaan keempat, apa yang Dayu ingin lakukan? Ya, bagus. Dayu ingin membersihkan jendela. Kemudian pertanyaan kelima, mengapa mereka bekerja dengan gembira? Ya, bagus sekali. Mereka ingin rumahnya menjadi bersih dan sehat. Ceritakanlah kembali menggunakan bahasamu sendiri. Perhatikan cerita di atas sekali lagi. Pada cerita tersebut terdapat ungkapan petunjuk. Dapatkah kamu menemukan ungkapan petunjuk tersebut? Ayo dicari ya. Kemudian salinlah kalimat tersebut di bawah ini. Ya, betul. Ini dia ungkapan petunjuknya. Lap kain dibasahi dengan air terlebih dahulu Dayu, lalu gosokkan kain ke kaca. Setelah itu keringkan dengan kertas koran. Ini adalah petunjuk atau ungkapan petunjuk yang disampaikan ibu kepada Dayu. Ayo mengamati, beri tanda centang pada kalimat yang merupakan ungkapan petunjuk. Setiap hari ibu membersihkan rumah. Apakah ini ungkapan petunjuk? Ya, bukan ya, jadi tidak perlu dicentang. Kemudian yang kedua, cucilah tangan dengan sabun. Apakah ini ungkapan petunjuk? Iya, betul ya. Kemudian ayah membuang sampah di tempatnya. Apakah ini ungkapan petunjuk? Iya, bukan ya, jadi tidak perlu dicentang. Kemudian yang keempat, sikat gigi setelah makan dan sebelum tidur. Apakah ini petunjuk atau ungkapan petunjuk? Ya, betul sekali. Kemudian yang terakhir, yaitu nomor 5, gunakan cairan pembersih lantai saat mengepel. Apakah ini ungkapan petunjuk? Iya, betul ya.
Amati gambar berikut dan bandingkan. Di sini ada gambar rumah A dan gambar rumah B. Rumah manakah yang lebih nyaman untuk ditinggali? Coba kalian amati ya rumahnya. Iya, betul. Rumah B ya. Ayo berdiskusi. Diskusikanlah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Menurutmu, apa yang menyebabkan keadaan rumah pada kedua gambar itu berbeda? Ya, bagus. Rumah A sangat kotor oleh sampah, sedangkan rumah B bersih. Kemudian yang kedua, apa yang harus dilakukan agar lingkungan rumah pada A menjadi bersih? Dengan cara disapu, ya. Kemudian yang ketiga, apa kewajiban kita agar kebersihan rumah terjaga? Ya, bagus sekali. Membuat dan mematuhi aturan di rumah, menyapu setiap hari, membuang sampah pada tempatnya. Rumah tempat kita berkumpul bersama keluarga. Rumah yang bersih membuat kita merasa nyaman. Kebersihan rumah tanggung jawab semua keluarga. Saat di rumah, kita harus mengikuti aturan rumah. Jika aturan dilanggar, suasana rumah jadi tidak nyaman. Berikan petunjuk untuk wawancara. Lakukan wawancara kepada temanmu tentang aturan menjaga kebersihan. Nah, sekarang tuliskan hasil wawancara pada tabel di bawah ini. Ya, aturan agar kebersihan rumah terjaga. Yang pertama adalah membuang sampah pada tempatnya. Kemudian yang kedua, menyapu atau mengepel lantai rumah dan menyapu pekarangan. Kemudian yang ketiga, setelah makan, segeralah mencuci piring dan gelas kotor agar tidak mengundang lalat dan semut datang. Kemudian yang keempat, mencuci pakaian yang kotor dan tidak menggantungnya karena akan menjadi sarang nyamuk. Marilah kita menjaga kebersihan rumah, kebersihan pangkal kesehatan. Jika rumah kita kotor, nyamuk dan semut berdatangan. Tikus dan lalat juga suka rumah yang kotor, seperti diceritakan lagu berikut. Ayo bernyanyi, simaklah lagu berikut ini, nyanyikan bersama teman-temanmu. Judulnya, Si Nyamuk Nakal, ciptaan Papa Tepok. Dengarkan ya anak-anak. Banyak nyamuk di rumahku, gara-gara aku malah bersih-bersih. Banyak semut di rumahku, gara-gara aku malah bersih-bersih. Di kamarku banyak nyamuk, di kamarku banyak semut. Aduh mama, aku jadi susah tidur. Banyak tikus di rumahku, gara-gara kamu malas bersih-bersih. Banyak lalat di rumahku, gara-gara kamu malas bersih-bersih. Nyamuk-nyamuk nakal, semut-semut nakal, sukanya menggoda
nakal. Semutnya nakal. Tikusnya nakal. Banyak nyamuk di rumahku, gara-gara aku malas bersih-bersih. Banyak semut di rumahku, gara-gara aku malas bersih-bersih. Nyamuk nakal, semut nakal, sukanya menggoda aku. Tikus nakal, lalat nakal, sukanya membikin kotor. Nyamuknya nakal. Semutnya nakal. Tikusnya nakal. Nah, anak-anak, itulah tadi udah kita dengarkan lagu Si Nyamuk Nakal. Lagu tersebut bisa kita nyanyikan dengan variasi bunyi kuat dan lemah. Untuk membedakan bunyi kuat dan bunyi lemah, bisa didengarkan lewat suara atau tepukan. Tepukan yang lemah untuk menunjukkan bunyi lemah. Tepukan yang kuat untuk menunjukkan bunyi kuat. Bala nyanyikan syair lagu berikut. Nyanyikan bagian yang diberi tanda biru dengan suara yang lemah. Nyanyikan bagian yang diberi tanda merah dengan suara yang kuat. Nah, seperti ini ya. Kalian bisa mencobanya. Dan di sini ada kegiatan bersama orang tua. Orang tua membantu siswa mengenali aturan-aturan yang berlaku di rumah masing-masing. Ya, silahkan ayah bunda. Anak-anak, sekarang kita masuk ke pembelajaran 2. Halaman rumah yang bersih dapat menjadi sarana olahraga. Kita bisa melakukan senam lantai atau olahraga lainnya di halaman. Halaman rumah yang banyak pepohonan akan memberi udara yang sejuk. Olahraga di pagi hari akan menyehatkan tubuh kita. Olahraga di rumah bersama keluarga sangat menyenangkan. Kasih sayang keluarga juga jadi semakin kuat. Sebelum olahraga harus pemanasan terlebih dahulu. Pemanasan berguna agar otot-otot tubuh kita menjadi lentur. Nah, perhatikan gambarnya, ini sedang pemanasan ya. Ayo mencoba. Pagi ini Udin melakukan olahraga di rumahnya. Udin akan melakukan gerakan berguling di atas matras. Udin berguling ke kanan dan ke kiri. Berikut ini adalah gerakan berguling yang dilakukan Udin. Perhatikan cara melakukan gerakannya berikut ini. Seperti pada gambar ya. Setelah berolahraga, tubuh Udin segar. Semangat Udin pun jadi meningkat.
olahraga membuat tubuh Udin sehat. Udin bisa melakukan kegiatan dengan olahraga. Udin bisa membantu ibu membersihkan lantai. Apakah kalian suka membantu mengepel lantai rumah? Dapatkah kamu melakukannya? Tahukah kamu caranya? Berikut ini adalah petunjuk cara mengepel lantai. Yang pertama, siapkan ember, kain pel, dan cairan pembersih lantai. Kemudian yang kedua, isilah ember dengan air. Dan yang ketiga, tuangkan cairan pembersih secukupnya. Kemudian yang keempat, masukkan kain pel ke dalam ember berisi air dan cairan pembersih. Kelima, peras kain pel. 6. Gosokkan kain pel di atas permukaan lantai yang kotor. Nah, sekarang kamu sudah tahu cara mengepel lantai. Coba ceritakan kembali bagaimana caranya. Contohnya seperti ini ya. Siapkan ember, kain pel, dan cairan pembersih lantai. Isi ember dengan air, tuangkan cairan pembersih lantai secukupnya. Masukkan kain pel ke dalam ember yang berisi air dan cairan pembersih lantai. Peras kain pel dan gosok kain pel ke atas permukaan lantai yang kotor. Ayo berlatih. Selain mengepel lantai, kita juga bisa membantu ibu mencuci piring. Jangan biarkan piring kotor menumpuk. Tumpukan piring kotor akan mengundang lalat. Selain lalat, juga akan menimbulkan kuman penyakit. Akibatnya, rumah kita menjadi tidak sehat. Oleh karena itu, kita harus rajin membersihkan rumah. Kamu dapat membantu ibu di rumah, misalnya membantu mencuci piring. Kamu bisa melakukan kegiatan berikut ini. Di bawah ini gambar petunjuk cara mencuci piring. Susunan gambar belum berurutan. Gunting lalu susunlah secara berurutan. Susunlah guntingan gambar tersebut di bawah ini. Yang pertama atau nomor 1, ya. Siapkan spons dan cairan pencuci piring. Kemudian nomor 2, cuci piring dengan spons yang sudah dibasahi cairan pencuci piring. Kemudian yang ketiga, bilas piring dengan air yang mengalir. Kemudian yang keempat, keringkan piring dengan cara menyusunnya di rak piring. Nah, di sini ada kegiatan bersama orang tua. Orang tua melibatkan siswa dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rumah yang ringan, seperti mengajarkan bagaimana cara mengepel atau menyapu lantai rumah. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu pertemuan kita pada tema 6, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Terima kasih ya kalian sudah menonton video ibu sampai akhir. Dan semoga bermanfaat sehingga bisa menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh ibu guru di sekolah. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada ayah bunda yang telah menemani atau mendampingi anak-anak dalam belajar di video ini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.